Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan, tapi Tuhan selalu beserta dan memberikan pertolongan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami selalu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38. Tertulis demikian, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin pujian di sebuah gereja ketika ibadah mengatakan, "Mari kita menyembah Tuhan." Sesudahnya seluruh jemaat berkata-kata, ada yang berbicara dalam bahasa roh, ada yang memuji Tuhan dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut. Menyembah Tuhan memang bisa saja kita lakukan dengan ucapan kita, perkataan kita. Tapi yang terutama menyembah Tuhan bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan dengan nada musikal, tapi merupakan sikap hati dan sikap hidup kita. Dalam Yohanes 9 ayat 38 ini tertulis, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus menyatakan iman percayanya kepada Tuhan, dan ia menyembah Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang menjadi sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Perlu kita mengerti, kata menyembah dalam Alkitab disebutkan dengan kata sakah dalam Ibrani atau proskuneo dalam bahasa Yunani. Dan ini berbicara tentang sikap hati kita, bukan sekedar posisi tubuh seperti sujud dan bukan sekedar ucapan dari mulut. 3 hal berkaitan dengan penyembahan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Penyembahan tidak mungkin terjadi tanpa iman. Kita tidak bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak mempercayai Tuhan. Orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus ini percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia sujud menyembah. Penyembahan itu terjadi diawali ketika percaya. Dan iman percaya kita itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hal yang kedua yang menjadi sikap menyembah adalah menundukkan diri. Menundukkan diri di sini bukan hanya sekedar berbicara tentang posisi tubuh sujud kepada Tuhan. Bukan itu intinya, saudara. Orang bisa saja mengambil posisi sujud, tapi hatinya tidak menyembah kepada Tuhan. Hidupnya berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menundukkan diri berbicara tentang submission, yaitu kita mendedikasikan diri kita untuk Tuhan, menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan Tuhan sebagai pemilik hidup kita, sehingga kita menundukkan diri kepadanya, mengakui kepemilikan Allah atas hidup kita. Mazmur 95 ayat 6 berkata, "Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Tuhan yang menjadikan saudara dan saya. Dan karena itu sudah seharusnya kita menundukkan diri, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Sikap yang ketiga adalah mentaati Tuhan. Penyembahan tanpa ketaatan hanyalah sebuah kebohongan. Orang yang menyembah Tuhan
pasti akan membuktikan penyembahannya dengan hidup taat melakukan firman Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dengan lagu, tapi kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, maka penyembahan kita hanyalah sebuah kekosongan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Inilah yang seharusnya kita lakukan, menuruti perintah Tuhan sebagai wujud dari kasih dan penyembahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan bukanlah sekedar aktivitas yang hanya dilakukan di dalam gereja, tapi penyembahan adalah gaya hidup kita setiap hari. Biarlah kehidupan saudara dan saya senantiasa adalah kehidupan yang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu menerangi hati kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Roh Kudus untuk penyingkapan akan makna firman-Mu, menolong kami untuk mengerti lagi lebih dalam, dan menuntun kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau dengan sikap iman kami yang sungguh, menundukkan diri kami, dan melakukan akan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dan sertai kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jalan keluar dan mujizat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.